Pilot India ini sangat benci Islam. Ia nekat lempar Al-Quran dari pesawat di ketinggian 35.000 kaki. Sesaat setelahnya, pesawat itu jatuh. Ia koma selama 2 hari, tapi saat sadar, ia mengambil keputusan mengejutkan. Apa yang terjadi selama ia koma? Kapten Vikram Sarma adalah sosok yang sempurna di mata dunia. Dengan seragam putih bersih dan pangkat di pundaknya, ia adalah pilot senior andalan di maskapai penerbangan nasional India. Wajahnya tampan, senyumnya ramah, dan setiap kata yang diucapkannya penuh percaya diri. Di kokpit, ia adalah maestro yang menguasai langit. Ia memimpin kru dengan otoritas tenang dan mengendalikan pesawat dengan presisi bak seorang ahli bedah. Bagi para penumpang dan rekan kerjanya, Vikram adalah pahlawan yang membawa mereka melintasi awan dengan aman. Namun, di balik semua kesempurnaan itu, ada sebuah luka menganga yang tidak pernah sembuh. Sebuah bara kebencian yang membakar perlahan, memakan setiap inci kedamaian dalam dirinya. Bara itu bukan lahir dari kegagalan profesional, melainkan dari sebuah tragedi pribadi yang mendalam. 3 tahun sebelumnya, sebuah kerusuhan komunal meletus di Mumbai. Kota yang biasanya ramai dan penuh kehidupan itu berubah menjadi medan perang. Di tengah kekacauan, adik perempuan satu-satunya, pria, yang baru saja menikah, terjebak di area konflik. Ia adalah seorang perawat yang tulus dan berhati mulia, sedang dalam perjalanan pulang dari shift malam. Sebuah insiden tragis menimpanya. Sebuah kelompok fanatik, yang Vikram yakini adalah ekstremis Muslim, membakar mobil yang ditumpanginya. Pria meninggal dalam kobaran api yang mengerikan, meninggalkan sebuah lubang hitam di hati Vikram yang tidak bisa diisi oleh apapun. Sejak saat itu, pandangan Vikram terhadap Islam berubah total. Ia menolak untuk melihat nuansa, untuk memahami bahwa kejahatan dilakukan oleh individu, bukan oleh seluruh umat. Baginya, Islam adalah akar dari penderitaan dan kehilangan yang ia alami. Ia menempatkan semua orang yang memeluk agama itu dalam satu kategori, penyebab tragedi. Setiap kali melihat seorang pria berjenggot atau wanita berhijab, kenangan mengerikan tentang mobil yang terbakar dan senyum terakhir adiknya akan kembali menghantuinya. Kebenciannya begitu dalam, begitu pribadi, dan begitu kuat sehingga ia tidak pernah mau mendiskusikannya dengan siapapun. Ia mengubur perasaannya di balik persona yang profesional, tetapi di dalam hatinya, bara itu terus menyala, mengubah dirinya menjadi sosok yang berbeda. Pekerjaan sebagai pilot menjadi pelarian bagi Vikram. Di angkasa, ia bisa melupakan sejenak realitas yang menyakitkan. Langit biru dan awan putih adalah teman-temannya. Suara mesin jet yang menderu dan kokpit yang terkendali adalah satu-satunya hal yang memberinya rasa aman. Namun, pelarian itu tidak pernah sempurna. Suatu hari, di kokpit sebuah Boeing 777 yang sedang terbang dari Mumbai menuju Dubai, ia melihat sebuah pemandangan yang menguji batas kesabarannya. Seorang penumpang, seorang pria parubaya dengan janggut putih dan wajah yang tenang, meminta izin kepada pramugari untuk melakukan salat. Pria itu tampak sakit, dan pramugari dengan ramah mengarahkannya ke area kosong di bagian belakang kabin. Vikram, melalui layar monitor di kokpit, melihat pria itu menggelar sajadah kecil. Setiap gerakan sujudnya, setiap kata yang ia ucapkan dalam bahasa Arab yang tidak ia mengerti, terasa seperti tusukan tajam di hatinya. Pria itu mewakili semua yang ia benci, semua yang ia salahkan atas kematian adiknya. Matanya menyipit, rahangnya mengeras, dan tangannya mengepal di kemudi pesawat. Ia merasa mual, bukan karena guncangan udara, melainkan karena kebencian yang meluap-luap. Tepat saat pesawat mencapai ketinggian jelajah, pramugari senior, Anjali, datang ke kokpit untuk memeriksa keadaan. Ia membawa cangkir kopi untuk Vikram. "Semuanya baik-baik saja, Kapten?" tanyanya dengan suara lembut. Vikram mengangguk tanpa menoleh. "Sempurna," jawabnya dingin. Namun, matanya tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di konsol samping, sebuah Al-Quran kecil, yang mungkin tertinggal oleh seorang kru atau penumpang sebelumnya. Hati Vikram berdebar kencang.
Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk meluapkan semua kemarahannya, untuk melakukan sebuah tindakan simbolis yang, dalam pikirannya, akan membalas dendam atas semua yang telah terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kitab suci itu. Anjali, yang melihat tindakan itu, bertanya dengan bingung, "Kapten, ada apa?" Vikram tidak menjawab. Dengan tatapan kosong dan napas yang memburu, ia membuka jendela darurat di kokpit, sebuah tindakan yang sangat berbahaya dan dilarang keras, lalu melemparkan Al-Quran itu keluar ke kegelapan malam, membiarkannya jatuh dari ketinggian 35.000 kaki. Jendela kokpit segera ditutup kembali, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, sesuatu telah pecah, dan di angkasa yang sunyi, di mana tidak ada saksi mata, sebuah kehancuran yang lebih besar sedang menanti. Anjali terdiam, matanya melebar karena terkejut. Ia tidak berani mengatakan apa-apa, hanya berdiri terpaku di ambang pintu kokpit, menatap Vikram yang kini kembali menatap layar navigasi, seolah-olah ia baru saja melakukan hal yang paling biasa di dunia. Dingin, profesional, dan penuh dengan kebencian yang mendalam. Vikram Sarma adalah pahlawan yang tidak bisa menanggung beban kebenciannya. Dan kehancuran itu akan datang, tidak lama lagi. Suasana di kokpit tiba-tiba terasa mencekam, jauh dari ketenangan yang seharusnya ada di ketinggian 35.000 kaki. Anjali, pramugari senior yang menyaksikan insiden pelemparan Al-Quran, berdiri membeku. Raut wajahnya pucat pasi, matanya membelalak penuh kengerian dan kebingungan. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja ia lihat. Kapten Vikram Sarma, pilot yang ia kenal sebagai sosok yang tenang dan profesional, baru saja melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal, melanggar semua aturan penerbangan dan, yang lebih penting, norma kemanusiaan. Namun, Vikram seolah-olah tidak peduli. Ia kembali menatap layar navigasi, ekspresi wajahnya datar, seolah tindakannya hanyalah rutinitas biasa seperti memeriksa kecepatan atau ketinggian. Dalam keheningan yang tegang, Anjali mencoba mencari kata-kata. "Kapten, apa yang baru saja Anda lakukan?" Suaranya bergetar. Vikram tidak menoleh. "Kembali ke posisimu, Anjali," jawabnya dingin, tanpa emosi. "Ini bukan urusanmu." Anjali merasa ketakutan, bukan hanya karena tingkah aneh Vikram, tetapi juga karena ia melihat ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakan energi negatif yang pekat menguar dari tubuh sang pilot. Namun, ia tidak punya pilihan selain kembali ke kabin penumpang, meninggalkan Vikram sendirian dalam kokpit yang kini terasa seperti sebuah kotak besi berisi ketegangan. Tak lama setelah Anjali pergi, sensasi aneh mulai terasa. Awalnya, itu hanya getaran kecil, seperti roda yang tidak seimbang pada mobil. Namun, getaran itu dengan cepat berubah menjadi guncangan hebat. Instrumen di kokpit mulai berkedip-kedip. Lampu peringatan menyala satu persatu, menciptakan paduan suara alarm yang memekakan telinga. Vikram, yang tadinya tenang, kini merasakan adrenalinnya memuncak. Ia menatap layar navigasi dengan cemas. Ada apa ini? Turbulensi tidak terdeteksi. Gumamnya pada dirinya sendiri. Pesawat itu mulai berguncang dengan sangat keras. Minuman di konsol tumpah, peta penerbangan yang tadinya rapi beterbangan, dan suara retakan dari struktur pesawat mulai terdengar. Vikram mencoba menghubungi kontrol darat, tetapi tidak ada respons. Radio hanya mengeluarkan suara statis. Semua sistem komunikasi mati total. "Sial," umpat Vikram, mencoba mengendalikan pesawat yang kini terasa seperti kuda liar yang mengamuk. Lalu, hal terburuk terjadi. Mesin pesawat di kedua sisi tiba-tiba kehilangan daya. Suara gemuruh mesin yang tadinya kuat kini digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Hanya menyisakan suara angin menderu dan getaran dari pesawat yang terus meluncur turun. Pesawat itu kini menjadi sebuah massa besi raksasa yang tidak berdaya, jatuh dari angkasa. Vikram, yang telah terbang selama 20 tahun, tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Setiap prosedur darurat yang ia ketahui tidak ada gunanya. Tidak ada daya, tidak ada kendali. Teriaknya panik. Ia menarik kemudi ke belakang, mencoba mengangkat hidung pesawat, tetapi tidak ada respons. Pesawat itu terus meluncur dengan kecepatan yang mengerikan.
jatuh ke arah kegelapan padang gurun di bawah. Di dalam kabin penumpang, kepanikan menyebar. Teriakan ketakutan memenuhi ruangan. Lampu-lampu darurat berkedip-kedip, menerangi wajah-wajah yang pucat dan mata yang ketakutan. Anjali dan kru lainnya berusaha menenangkan penumpang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanyalah saksi bisu dari bencana yang sedang terjadi. Pria tua muslim yang tadinya salat kini duduk diam di kursinya. Matanya terpejam. Tangannya memegang tasbih. Bibirnya bergerak-gerak melantunkan doa. Wajahnya tenang, penuh ketabahan yang luar biasa. Ia seolah sudah menerima takdirnya. Beberapa penumpang yang melihatnya, yang tadinya berteriak histeris, kini menatapnya dengan rasa hormat dan keheranan. Di kokpit, Vikram bisa melihat kilau gurun di bawah yang semakin dekat. Ia bisa melihat bayangan pesawatnya sendiri yang gelap di atas pasir. Rasa takut yang murni dan mengerikan mencengkeram hatinya. Dalam detik-detik terakhir itu, ia tidak memikirkan trauma masa lalunya atau kebenciannya. Yang ia pikirkan hanyalah kesalahan besar yang baru saja ia lakukan. Tindakan irasional yang merusak, membuang sesuatu yang suci. Dan ia tiba-tiba merasakan sebuah firasat yang sangat kuat. Kehancuran ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Ia mencoba satu upaya terakhir. Dengan semua kekuatannya, ia menarik kemudi, berharap pesawat itu akan melambat. Tetapi yang terjadi hanyalah suara logam yang merengek, dan benturan yang luar biasa keras. Dunia Vikram berubah menjadi hitam. Suara gemuruh, teriakan, dan suara metal yang robek-robek berakhir dengan keheningan yang total. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau telah mati. Yang ia tahu hanyalah sebuah perasaan dingin yang menyelimutinya, dan kegelapan yang pekat. Pesawat itu menabrak bukit pasir dengan kecepatan penuh, meledak menjadi serpihan logam, kaca, dan puing-puing. Asap hitam mengepul ke langit malam, menjadi saksi bisu dari bencana yang mengerikan. Ratusan nyawa hilang dalam sekejap mata. Satu-satunya yang selamat dari kehancuran itu adalah seorang pilot, yang terlempar keluar dari kokpit dan terdampar di antara puing-puing. 2 hari kemudian, saat sebuah tim SAR akhirnya menemukan lokasi kecelakaan, mereka menemukan Vikram Sarma terbaring tak bergerak di bawah sepotong sayap yang hancur. Ia masih hidup, tetapi dalam keadaan koma. Wajahnya penuh luka dan memar, tetapi matanya terpejam, dan ia tampak damai, seolah-olah ia tidak merasakan sakit. Di sisinya, terkubur di bawah pasir, tergeletak sebuah buku dengan sampul hitam, penuh dengan debu dan robekan. Isinya tidak lagi utuh, tetapi beberapa halaman masih bisa dikenali, dengan tulisan Arab yang indah. Itu adalah Al-Quran yang ia lemparkan dari kokpit. Dan di balik kelopak matanya yang terpejam, sebuah perjalanan spiritual yang aneh dan membingungkan baru saja dimulai. Dunia Vikram Sarma kini tidak lagi diisi oleh suara kokpit, gemuruh mesin, atau alarm peringatan yang memekakan telinga. Semuanya digantikan oleh keheningan total, sebuah kegelapan yang pekat. Tubuhnya terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, terbungkus perban dan selang, dijaga oleh para perawat yang sibuk. Di luar kesadarannya, dokter mengatakan ia mengalami koma, sebuah kondisi di mana pikirannya tertidur lelap. Namun, bagi Vikram, ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih nyata dan menakutkan dari yang pernah ia bayangkan. Ia menemukan dirinya berdiri di tengah padang gurun yang tak berujung. Langit di atasnya berwarna oranye kotor, dihanguskan oleh matahari yang tak terlihat. Pasir terbentang sejauh mata memandang. Butirannya panas membakar telapak kakinya yang telanjang. Ia haus, tenggorokannya kering, dan rasa putus asa mulai merayap dalam dirinya. Ini adalah neraka, pikirnya. Sebuah hukuman atas semua yang telah ia lakukan. Dalam keheningan itu, ia berjalan tanpa arah, berharap menemukan setetes air atau naungan. Tetapi setiap langkah hanya membawanya lebih dalam ke dalam kekosongan. Keputusasaan berubah menjadi kepanikan. Ia mulai berteriak, memanggil nama siapapun yang mungkin mendengarnya. Tetapi yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri, lenyap ditelan angin panas. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar sebuah suara. Bukan suara yang keras, melainkan sebuah bisikan lembut yang terasa seperti embusan angin. Suara itu menyebut namanya.
Vikram, Vikram. Suara itu penuh dengan kehangatan dan ketenangan, jauh berbeda dari kebencian yang selama ini ia pegang. Ia berhenti. Siapa itu? Tanyanya, suaranya parau. Suara itu tidak menjawab langsung, melainkan mengarahkan jalannya. Kemarilah, ikuti aku. Bisik suara itu terdengar seperti sebuah melodi yang indah. Dengan keraguan, Vikram mulai berjalan ke arah suara itu, meskipun ia tidak bisa melihat sumbernya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan. Panas di bawah kakinya tidak lagi begitu membakar. Ia berjalan selama berjam-jam, tetapi kelelahan tidak terasa. Ia hanya fokus pada suara itu, satu-satunya hal yang memberinya harapan di padang pasir yang tanpa batas ini. Kemudian, ia melihatnya. Di kejauhan, sebuah oasis terbentang di hadapannya. Airnya jernih, pohon-pohon kurma rindang, dan udaranya sejuk. Pemandangan itu begitu indah, begitu damai, hingga ia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Namun, saat ia mendekat, suara itu berhenti. Ia berada di tepi oasis, merasakan kedamaian yang mendalam, tetapi suara itu telah pergi. Setiap kali ia terbangun dalam mimpi, ia berada di padang gurun yang sama. Ia akan berjalan, kehausan dan putus asa, hingga suara itu kembali membimbingnya. Dan setiap kali ia mencapai oasis, suara itu menghilang, meninggalkan ia dengan rasa damai yang tidak bisa ia jelaskan. Di hari kedua komanya, mimpi itu berubah. Ia tidak lagi berada di padang gurun. Ia berada di sebuah kota tua, dengan jalan-jalan yang ramai dan dipenuhi orang-orang yang tersenyum. Bangunan-bangunan di sana terbuat dari batu berwarna keemasan, dan di tengah-tengah kota, berdiri sebuah bangunan megah dengan menara-menara tinggi. Vikram berjalan melewati kerumunan orang, merasa ada sesuatu yang menariknya ke arah bangunan itu. Ia tidak lagi merasa takut atau kesepian. Sebaliknya, ia merasa ada sebuah ketenangan yang memeluknya. Ia memasuki bangunan itu, sebuah masjid yang megah, dan melihat orang-orang sedang duduk di lantai, berdoa. Mereka tidak mengucap kata, hanya diam dalam kehusyukan. Di sebuah sudut, seorang pria tua duduk sendirian, membaca sebuah buku dengan sampul hitam. Vikram mendekat dan melihat pria itu. Pria itu menoleh. Matanya yang tua tetapi penuh kebijaksanaan menatap Vikram. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Di tangan pria itu, Vikram melihat buku yang sedang ia baca. Itu adalah Al-Quran. Vikram merasakan gelombang penyesalan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa buku suci yang ia lemparkan dari pesawat adalah sama seperti yang dibaca oleh pria tua itu. Ia melihat pria itu dengan penuh rasa malu dan penyesalan. Pria itu mengulurkan tangannya, dan Vikram tanpa ragu meraihnya. Sebuah sensasi hangat dan damai mengalir ke seluruh tubuhnya. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Vikram bisa mendengar suaranya di dalam kepalanya. Itu adalah suara yang sama yang membimbingnya di padang gurun. Suara itu berbicara tentang kasih sayang, pengampunan, dan kedamaian. Ia tidak lagi mendengar kebencian, melainkan cinta dan toleransi. Pada hari ketiga, Vikram siuman. Ia membuka matanya dan melihat langit-langit putih rumah sakit. Rasa sakit di tubuhnya luar biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah kedamaian di dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia masih bisa merasakan kehangatan tangan pria tua dalam mimpinya. Masih bisa mendengar bisikan yang membimbingnya. Ia tahu bahwa mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi. Itu adalah sebuah teguran, sebuah peringatan, dan sebuah petunjuk. Kehancuran pesawat itu adalah akibat dari kebenciannya, dan mimpinya adalah kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ia tahu bahwa ia harus menebus kesalahannya, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meninggalkan kebencian di belakang dan mencari kedamaian yang sama yang ia temukan dalam mimpinya. Sejak saat itu, Vikram tidak lagi melihat dunia dengan mata yang dipenuhi kebencian. Ia melihatnya dengan mata yang baru, mata yang penuh dengan penyesalan, tetapi juga harapan. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan ia harus menemukan jalan menuju pengampunan dan kedamaian yang abadi. Kapten Vikram Sarma membuka matanya perlahan.
Cahaya putih yang menyilaukan dari lampu langit-langit rumah sakit adalah pemandangan pertama yang menyambutnya. Rasa sakit yang luar biasa menusuk setiap sendi dan otot di tubuhnya. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit fisik itu. Sebuah kesadaran yang tajam dan mengerikan. Ia masih bisa merasakan kehangatan tangan pria tua dalam mimpinya. Masih bisa mendengar bisikan yang membimbingnya di padang gurun. Perjalanan spiritual itu tidak terasa seperti halusinasi. Itu terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Di samping tempat tidurnya, seorang perawat wanita parubaya sedang memeriksa infus. Matanya menunjukkan kelegaan saat melihat Vikram siuman. "Syukurlah, Anda sudah sadar, Kapten. Sudah 2 hari Anda di sini. Kami hampir menyerah," ucapnya dengan suara lembut. Vikram tidak menjawab. Pikirannya terlalu sibuk. Ia menoleh ke jendela, melihat langit biru yang luas. Langit yang sama di mana ia melakukan kesalahan fatalnya. Penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, melemparkan Al-Quran dari pesawat, kini membayanginya seperti bayangan yang tidak bisa diusir. Itu adalah kesalahan yang jauh lebih besar daripada sekadar melanggar prosedur penerbangan. Itu adalah tindakan yang lahir dari kebencian, dan kebencian itulah yang kini menghancurkannya. Selama beberapa hari di rumah sakit, Vikram tidak banyak berbicara. Dokter dan perawat mengira ia mengalami trauma psikologis yang parah, dan mereka benar. Namun, trauma itu bukan karena kecelakaan pesawat. Itu adalah trauma karena kesalahannya sendiri. Ia terus-menerus memikirkan adegan di mana ia melempar kitab suci itu. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah-wajah penumpang yang ketakutan dan mendengar suara alarm kokpit yang mati. Seolah-olah itu adalah tangisan terakhir dari sebuah pesawat yang sekarat. Rasa bersalah itu begitu berat sehingga ia merasa sulit bernapas. Ia tidak bisa lagi menyalahkan orang lain. Kebenciannya terhadap Islam, yang tadinya ia anggap sebagai pembalasan yang sah atas kematian adiknya, kini terasa seperti racun yang merusak dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kebencian itu telah membutakannya, membuatnya melakukan tindakan yang tidak masuk akal dan berbahaya. Ia melihat dirinya di cermin rumah sakit, seorang pria yang selamat dari kecelakaan, tetapi jiwanya hancur. Suatu sore, seorang psikolog datang mengunjunginya. Wanita itu memperkenalkan diri dan mencoba membuat Vikram berbicara. "Kapten, Anda mengalami trauma berat. Mari kita bicarakan apa yang terjadi," katanya dengan lembut. Vikram tetap diam, hanya menatapnya dengan mata kosong. "Apa yang Anda rasakan, Kapten? Apakah Anda merasa takut, marah, atau sedih?" tanya psikolog itu, mencoba mencari titik masuk. Vikram akhirnya berbicara. Suaranya serak dan pelan. Saya menyesal," katanya. Psikolog itu mengangguk. "Itu normal. Rasa bersalah adalah bagian dari proses penyembuhan." "Anda tidak mengerti," potong Vikram. "Ini bukan hanya tentang kecelakaan. Ini tentang apa yang saya lakukan sebelum itu." Ia menceritakan tentang kebenciannya, tentang adiknya, dan akhirnya, dengan suara yang bergetar, ia menceritakan tentang Al-Quran yang ia lemparkan dari kokpit. Ia menceritakan bagaimana setelah ia melakukannya, pesawat itu langsung jatuh. Ia menceritakan tentang mimpi-mimpinya, tentang padang gurun dan pria tua yang bijaksana. Psikolog itu mendengarkan dengan sabar, mencatat setiap kata. Mimpi adalah cara otak memproses trauma. Pria tua itu adalah simbol dari pengampunan yang Anda cari, jelasnya. Dan turbulensi itu adalah kecelakaan yang tidak terduga. Bukan karena Al-Quran itu. Tetapi Vikram menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak," katanya dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. "Itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan. Itu adalah hukuman. Saya tahu itu." Penolakan Vikram terhadap penjelasan logis ini membuat psikolog itu bingung. Ia melihat kebangkitan spiritual yang aneh di diri Vikram, sebuah keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja. Vikram tidak lagi peduli dengan logika atau sains. Ia hanya peduli dengan penebusan. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk membersihkan jiwanya adalah dengan mencari kedamaian yang sama yang ia rasakan dalam mimpinya. Setelah beberapa minggu, Vikram dipulangkan dari rumah sakit.
Ia menolak tawaran dari maskapai untuk liburan atau perawatan lebih lanjut. Ia hanya ingin pulang, sendirian, dan memulai pencariannya. Ia pergi ke perpustakaan umum dan mulai membaca. Buku-buku yang ia baca bukan lagi tentang penerbangan atau fisika. Buku-buku itu adalah tentang agama, tentang filsafat, dan tentang spiritualitas. Ia membaca Alkitab, Bhagavad Gita, dan terutama, ia membaca Al-Quran. Setiap kata yang ia baca terasa seperti air dingin yang membasahi jiwanya yang terbakar. Ia menemukan kisah-kisah tentang kasih sayang, tentang pengampunan, dan tentang kedamaian. Ia menemukan bahwa Islam bukanlah agama yang penuh kebencian seperti yang ia pikirkan. Sebaliknya, itu adalah agama yang mengajarkan toleransi dan kasih sayang. Ia menyadari bahwa kebenciannya didasarkan pada prasangka, bukan pada pemahaman. Di malam hari, ia akan merenung di teras rumahnya, menatap bintang-bintang. Ia akan memikirkan kembali mimpinya, tentang padang gurun yang sunyi dan pria tua yang bijaksana. Ia merasa bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Setiap halaman yang ia baca adalah satu langkah lebih dekat ke oasis yang ia cari. Akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, ia mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Ia harus mencari kedamaian yang sama yang ia rasakan dalam mimpinya, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meninggalkan kebencian di belakang dan mencari pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan ia harus menemukan jalan menuju pengampunan dan kedamaian yang abadi. Setelah keluar dari rumah sakit, dunia Kapten Vikram Sharma tidak lagi berpusat pada kokpit atau jadwal penerbangan yang padat. Hari-harinya kini dipenuhi dengan pencarian. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan umum di Mumbai, membaca apapun yang bisa ia temukan tentang Islam. Bukan lagi dengan mata penuh prasangka dan kebencian, melainkan dengan hati yang haus akan pemahaman. Ia membaca terjemahan Al-Quran, buku-buku sejarah, dan biografi para ulama. Setiap halaman yang ia balik terasa seperti membuka jendela baru di dalam jiwanya yang gelap. Ia menyadari bahwa pandangannya tentang Islam selama ini adalah konstruksi dari kebencian, bukan dari pengetahuan. Suatu sore yang panas, di dalam salah satu masjid tertua di Mumbai, Juma Masjid, Vikram duduk sendirian. Ia tidak salat atau melakukan ritual apapun. Ia hanya duduk di sudut, mengamati jamaah yang datang dan pergi. Ia melihat seorang kakek tua dengan jenggot putih bersih dan wajah yang teduh sedang mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran. Anak-anak itu tertawa riang, dan sang kakek tersenyum hangat. Pemandangan itu menyentuh hati Vikram. Ini adalah gambaran yang jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan tentang Islam. Setelah kelas selesai, Vikram memberanikan diri mendekati kakek itu. "Maaf, Tuan," katanya dengan suara pelan. "Bolehkah saya berbicara dengan Anda?" Kakek itu menoleh. Matanya yang bijaksana menatap Vikram. "Tentu, Nak. Ada apa?" Vikram duduk di sampingnya, merasa canggung. Saya ingin belajar tentang Islam, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Kakek itu tersenyum. "Nama saya Imam Hasan. Anda tidak perlu cemas, Nak. Semua orang punya jalan mereka sendiri menuju kebenaran." Vikram menceritakan sebagian kisahnya, tidak menyebutkan detail mengerikan tentang kecelakaan itu, tetapi ia mengakui bahwa ia telah memendam kebencian yang mendalam terhadap Islam dan kini ingin menebusnya. Ia menceritakan tentang mimpinya di padang gurun, tentang suara yang membimbingnya, dan tentang kedamaian yang ia rasakan. Imam Hasan mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Setelah Vikram selesai berbicara, Imam Hasan menghela napas panjang. "Nak, kebencian itu seperti racun. Ia tidak melukai orang yang kau benci, tetapi ia membunuhmu dari dalam. Islam adalah tentang kedamaian dan pengampunan. Tuhan itu Maha Pengampun. Yang terpenting bukanlah apa yang telah kau lakukan, tetapi apa yang akan kau lakukan setelahnya." Imam Hasan mulai menceritakan kisah-kisah tentang kasih sayang, tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memaafkan musuh-musuhnya, dan tentang bagaimana Islam mengajarkan toleransi dan hidup berdampingan. Ia menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang tidak mewakili seluruh umat,
Sama seperti tindakan seorang individu tidak mewakili seluruh bangsanya. Kata-kata Imam Hasan terasa seperti embun sejuk yang membasahi hati Fikram yang kering. Setiap hari, Fikram mengunjungi Imam Hasan. Mereka tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan. Imam Hasan mengajari Fikram tentang pentingnya memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Ia menjelaskan bahwa pengampunan adalah kunci menuju kedamaian batin. Imam Hasan bahkan mengajarkan beberapa kalimat dasar dari Al-Quran dan maknanya, seperti Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fikram merasa setiap kata itu memiliki kekuatan penyembuh. Suatu hari, Imam Hasan menatap Fikram dan berkata, "Nak, engkau tidak mencari pengetahuan, engkau mencari kedamaian yang sama seperti yang kau temukan dalam mimpimu. Kedamaian itu ada di dalam dirimu, dan Islam hanya akan membantumu menemukannya." Fikram merasa matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya menyadari bahwa semua pencarian dan penderitaannya selama ini adalah untuk mencapai kedamaian yang telah ia rasakan dalam komanya. Ia tidak lagi melihat Al-Quran sebagai buku yang ia lemparkan dengan kebencian, melainkan sebagai peta yang membimbingnya menuju kedamaian. Ia tidak lagi melihat Islam sebagai penyebab penderitaan, melainkan sebagai obat yang menyembuhkan lukanya. Setelah berbulan-bulan belajar dan merenung, Fikram akhirnya membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa ia harus membuat sebuah komitmen yang lebih besar dari sekadar membaca buku atau berbicara dengan seorang imam. Ia harus memeluk Islam, bukan hanya sebagai bentuk penebusan, tetapi sebagai jalan hidup yang baru. Ia merasa bahwa ia telah menemukan rumahnya. Fikram mendatangi Imam Hasan. Dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan, ia berkata, "Imam, saya ingin mengucapkan syahadat. Saya ingin memeluk Islam." Imam Hasan tersenyum. "Aku tahu kau akan datang, Nak. Pintu itu selalu terbuka bagimu." Di dalam masjid yang tenang itu, di hadapan Imam Hasan dan beberapa saksi lainnya, Fikram mengucapkan syahadat. Ia tidak lagi menjadi Kapten Fikram Sarma yang penuh kebencian. Ia kini adalah Ahmad. Nama itu terasa baru, tetapi jiwanya terasa lama, seolah-olah ia telah kembali ke tempat yang seharusnya. Setelah mengucapkan syahadat, Ahmad merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Itu adalah kedamaian yang lebih dalam dari apa yang ia rasakan dalam mimpinya. Ia tidak hanya menemukan oasis di padang gurun, tetapi ia telah menjadi bagian dari oasis itu sendiri. Ia tidak hanya menemukan pengampunan dari Tuhan, tetapi ia juga telah memaafkan dirinya sendiri. Kisah Fikram Sarma yang penuh kebencian kini berakhir. Dan kisah Ahmad, yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan, baru saja dimulai. Ia tidak lagi terbang melintasi awan, tetapi ia menemukan sebuah perjalanan yang jauh lebih penting, perjalanan menuju kedamaian batin. Ahmad, nama baru yang kini ia sandang, terasa asing di lidahnya tetapi sangat akrab di hatinya. Setelah mengucapkan syahadat di hadapan Imam Hasan, sebuah ketenangan yang mendalam menyelimuti jiwanya. Itu adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya sebagai Fikram Sarma, seorang pilot yang dikuasai kebencian. Ia tidak lagi melihat dunia dengan pandangan yang penuh dendam. Sebaliknya, ia melihatnya dengan mata yang baru, penuh dengan rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Perjalanan Ahmad tidak berhenti pada pengucapan syahadat. Itu hanyalah awal dari sebuah transformasi yang lebih besar. Ia kembali ke rumahnya, tetapi kini bukan lagi rumah seorang pilot. Rumah itu kini menjadi tempatnya untuk belajar, merenung, dan mempraktikkan ajaran baru yang ia temukan. Ia mulai membaca Al-Quran setiap hari, tidak lagi sebagai sebuah buku yang harus ia pelajari, melainkan sebagai sebuah panduan hidup. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggerogoti jiwanya. Ia mulai belajar salat, sebuah ritual yang awalnya terasa canggung dan asing. Gerakan-gerakan yang berulang dan kata-kata dalam bahasa Arab terasa berat di lidahnya. Namun, Imam Hasan telah memberitahunya, salat adalah jembatanmu menuju Tuhan. Jangan khawatir tentang kesempurnaan. Yang terpenting adalah niatmu. Dengan nasihat itu, Ahmad terus berlatih. Lambat laun,
Gerakan-gerakan itu menjadi lebih alami, dan kata-kata itu mengalir dari hatinya. Ia menemukan bahwa salat bukan hanya sekadar ritual, tetapi sebuah momen untuk berbicara dengan penciptanya, untuk meminta bimbingan dan pengampunan. Imam Hasan menjadi mentor spiritualnya. Setiap hari, Ahmad mengunjungi Imam Hasan di masjid, tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berbagi cerita dan pengalaman. Ia menceritakan tentang bagaimana ia dulu melihat orang Muslim dengan kebencian, dan bagaimana sekarang ia melihat mereka dengan kasih sayang. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam masjid, dan bagaimana ia menemukan keluarga spiritual baru dalam komunitas Muslim. "Nak," kata Imam Hasan suatu hari, sambil tersenyum lembut, "kau tidak hanya mengubah agama, kau telah mengubah hatimu. Dan itulah yang terpenting." Ahmad juga harus menghadapi keluarganya. Ibunya, yang masih berduka atas kehilangan pria, tidak bisa menerima keputusan Ahmad. Baginya, Islam adalah penyebab semua penderitaan mereka. Ia melihat perubahan pada putranya dengan kecurigaan dan kekecewaan. "Fikram," katanya suatu malam, suaranya penuh kesedihan, "kau telah mengambil pilihan yang sama dengan orang-orang yang membunuh adikmu. Apa yang kau lakukan ini?" Hati Ahmad hancur mendengar kata-kata ibunya, tetapi ia tidak marah. Ia tahu bahwa ibunya berbicara dari rasa sakit. Ia mencoba menjelaskan, "Bu, yang membunuh pria bukanlah Islam. Itu adalah kebencian. Dan kebencian itu juga yang hampir membunuhku." Ia menceritakan seluruh kisah, dari kebenciannya, kecelakaan pesawat, mimpi-mimpinya, hingga pertemuannya dengan Imam Hasan. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan kedamaian yang sama yang pria miliki dalam Islam. Ibunya mendengarkan, tetapi ia tidak bisa menerima sepenuhnya. Hubungan mereka menjadi tegang, tetapi Ahmad tetap sabar. Ia percaya bahwa seiring waktu, ibunya akan memahami. Ahmad juga mulai mencari cara untuk menebus kesalahannya secara lebih konkret. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang dalam kecelakaan pesawat, tetapi ia bisa menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain. Ia mulai berbicara di pusat-pusat rehabilitasi dan komunitas, menceritakan kisahnya. Ia berbicara tentang bahaya kebencian, tentang pentingnya toleransi, dan tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam. Kisah seorang pilot Hindu yang membenci Islam dan kemudian memeluknya setelah sebuah tragedi menyebar dengan cepat. Ia menjadi simbol harapan dan pengampunan. Orang-orang dari berbagai latar belakang agama datang menemuinya, ingin mendengar kisahnya, dan mencari bimbingan. Ahmad, yang dulu tidak pernah membayangkan dirinya sebagai seorang pengkhotbah, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu hari, seorang pemuda Hindu datang menemuinya. Pemuda itu juga memendam kebencian yang sama terhadap Islam karena pengalaman pahit. Ahmad mendengarkan ceritanya dengan sabar. Ia tidak mengkhotbahinya atau memaksanya untuk memeluk Islam. Ia hanya menceritakan kisahnya sendiri, tentang bagaimana kebencian hanya akan merusak diri sendiri. "Kau tidak harus menjadi seperti aku," kata Ahmad kepada pemuda itu. "Kau hanya harus menemukan kedamaian di hatimu. Dan kedamaian itu hanya bisa datang dari memaafkan." Pemuda itu menatap Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami, dan ia melihat harapan. Ia tidak tahu apakah ia akan memeluk Islam atau tidak, tetapi ia tahu bahwa ia akan meninggalkan kebencian. Dan bagi Ahmad, itu sudah cukup. Perjalanan Ahmad tidak hanya mengubah dirinya sendiri, tetapi juga mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi jembatan antara dua agama, sebuah simbol toleransi dan pengampunan. Ia tidak lagi terbang melintasi awan, tetapi ia telah menemukan sebuah perjalanan yang jauh lebih penting, sebuah perjalanan menuju hati dan jiwa, sebuah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir. Setelah mengikrarkan syahadat dan memilih nama Ahmad, hidupnya tidak lagi dihiasi dengan gemerlap kokpit atau seragam kebanggaan. Ia menjalani hari-hari dengan kesederhanaan, belajar dan berbagi. Masjid menjadi rumah keduanya, dan Imam Hasan adalah bapak spiritualnya. Namun, transformasi ini tidak hanya mengubah dirinya, ia juga menjadi saksi hidup atas kekuatan pengampunan yang ia temukan.
Kisah mantan pilot yang kini menjadi mualaf menyebar dari mulut ke mulut, menarik perhatian banyak orang. Suatu pagi, seorang jurnalis dari sebuah stasiun televisi nasional datang menemuinya di masjid. Jurnalis bernama Rahul itu, dengan wajah skeptis, mewawancarai Ahmad. "Kapten Sarma," katanya, masih menggunakan nama lamanya. "Banyak orang tidak percaya dengan cerita Anda. Mereka bilang ini hanya cara Anda mencari sensasi setelah kecelakaan. Apa yang bisa Anda katakan?" Ahmad tersenyum tenang. Ia tahu bahwa keraguan adalah hal yang wajar. "Rahul," jawabnya lembut, "saya tidak meminta siapapun untuk percaya. Saya hanya menceritakan pengalaman saya. Saya tidak mencari sensasi. Saya mencari kedamaian. Dan kedamaian itu saya temukan setelah saya melepaskan kebencian yang hampir membunuh saya." Ia menceritakan kembali kisahnya dengan detail yang menyentuh. Dari kebenciannya yang membara hingga mimpi-mimpi di padang gurun. Ia menjelaskan bagaimana ia melihat kebenaran dalam Al-Quran dan bagaimana ia menemukan pengampunan dari Tuhan. Wawancara itu disiarkan secara nasional, dan respons yang diterima sangat luar biasa. Banyak orang terinspirasi oleh kisah Ahmad. Namun, tidak semua orang menerimanya. Di media sosial, ia menjadi sasaran kritik dari kelompok-kelompok ekstremis yang menuduhnya sebagai pengkhianat. Ia menerima ancaman, dan beberapa anggota keluarga besarnya bahkan memutuskan hubungan dengannya. Ibunya masih tidak bisa menerima sepenuhnya, meskipun ia melihat kedamaian di mata putranya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun, Ahmad tidak goyah. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Sebaliknya, ia membalasnya dengan kasih sayang. Ia menggunakan pengalamannya untuk menciptakan sebuah gerakan kecil yang ia namai Jembatan Kemanusiaan. Bersama dengan Imam Hasan dan beberapa pemuda lain, ia mulai mengunjungi sekolah, kampus, dan pusat komunitas. Ia berbicara tentang pentingnya dialog antar agama, tentang bahaya prasangka, dan tentang bagaimana satu tindakan kebencian bisa menghancurkan begitu banyak kehidupan. "Kita semua adalah manusia," katanya dalam salah satu pidatonya di sebuah universitas. "Kita mungkin memiliki warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, atau bahkan cara berdoa yang berbeda. Tetapi di dalam, kita semua menginginkan hal yang sama, kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang. Jangan biarkan kebencian memisahkan kita. Biarkan cinta yang menyatukan kita." Kata-katanya begitu tulus dan menyentuh hati. Beberapa mahasiswa yang awalnya datang dengan rasa penasaran, kini meneteskan air mata. Mereka melihat tidak ada kebencian di mata Ahmad, hanya ketulusan yang murni. Setelah pidatonya, seorang mahasiswi berhijab, yang juga seorang jurnalis kampus, mendekatinya. "Tuan Ahmad," katanya, suaranya bergetar, "kisah Anda sangat inspiratif. Saya ingin menulis tentang Anda, tetapi saya ingin menulisnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin menulis tentang bagaimana Anda telah menjadi jembatan antara dua dunia." Ahmad tersenyum. "Silakan, gunakan kisah saya untuk menyebarkan pesan perdamaian." Suatu hari, Ahmad diundang ke sebuah pertemuan besar yang diselenggarakan oleh para pemimpin Hindu dan Muslim di Mumbai. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmoni antar agama dan mencegah terulangnya kekerasan komunal. Ahmad adalah salah satu pembicara utama. Ia berdiri di hadapan ribuan orang, dari berbagai latar belakang, dan menceritakan kisahnya. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berbicara tentang pengampunan, tentang bagaimana ia memaafkan orang-orang yang ia pikir bertanggung jawab atas kematian adiknya, dan bagaimana ia menemukan pengampunan dari Tuhan. "Saya dulu berpikir bahwa Islam adalah agama yang penuh kebencian," katanya. "Saya salah. Saya adalah orang yang penuh kebencian. Dan Islam adalah obat yang menyembuhkan saya. Mari kita berhenti menyalahkan agama. Mari kita mulai melihat manusia di baliknya." Pidatonya mengakhiri pertemuan itu dengan tepuk tangan yang meriah. Beberapa pemimpin agama dari kedua belah pihak datang kepadanya, memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Ia telah melakukan lebih banyak untuk menciptakan perdamaian daripada pidato-pidato politik dan demonstrasi. Ia telah melakukannya dengan cerita pribadinya,
Dengan jembatan kemanusiaan yang ia bangun dari hati yang penuh penyesalan, Ahmad tidak lagi terbang di langit. Ia tidak lagi mengendalikan mesin-mesin raksasa. Tetapi ia telah menemukan tujuan yang lebih besar, menjadi pilot bagi jiwa-jiwa yang tersesat, membimbing mereka menuju kedamaian dan pengampunan. Ia tidak lagi mencari sorotan, tetapi ia telah menemukan ketenangan. Kisah Kapten Vikram Sarma yang penuh kebencian kini telah berakhir, dan kisah Ahmad, yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan, akan hidup selamanya. Setelah menjadi jembatan kemanusiaan dan menginspirasi banyak orang, kehidupan Ahmad tidaklah tanpa ujian. Ujian terberat datang bukan dari orang asing, melainkan dari keluarganya sendiri. Ibunya, Devi, adalah sumber dari kasih sayang dan penderitaan terbesarnya. Devi tidak bisa melepaskan kebenciannya terhadap Islam, yang ia yakini telah merenggut nyawa putrinya, Priya. Melihat putranya yang satu-satunya kini memeluk agama yang sama, hatinya terasa remuk. "Vikram," panggil Devi suatu sore, matanya penuh dengan air mata. "Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bagaimana kau bisa melupakan adikmu? Apakah kau tidak ingat betapa sakitnya kami saat itu?" Ahmad duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Bu, saya tidak pernah melupakan Priya. Rasa sakit itu akan selalu ada. Tapi, Bu, kebencian tidak akan mengembalikan Priya. Kebencian hanya akan merusak kita yang masih hidup." Ibunya menarik tangannya dengan kasar. "Kau sudah bukan putraku lagi. Vikramku sudah mati dalam kecelakaan itu." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Ahmad. Namun, ia tidak marah. Ia tahu ibunya berbicara dari rasa sakit yang mendalam, sebuah luka yang belum sembuh. Ia terus berusaha, mengunjungi ibunya setiap hari, membawakan makanan, dan sekadar duduk di sampingnya dalam keheningan. Ia mempraktikkan ajaran yang baru ia temukan, kesabaran, kasih sayang, dan pengampunan. Ujian kedua datang dari pihak-pihak yang tidak senang dengan pesan perdamaian yang ia sebarkan. Sebuah kelompok ekstremis Hindu, yang melihatnya sebagai pengkhianat, melancarkan kampanye kebencian di media sosial. Mereka menyebarkan foto-fotonya, menuduhnya sebagai agen asing, dan mengirimkan ancaman pembunuhan. "Pengkhianat," tulis sebuah komentar. "Kami akan pastikan kau mati seperti adikmu." Ahmad melaporkan ancaman itu kepada polisi, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Imam Hasan menasihatinya, "Nak, ketika kau menyebarkan kebaikan, akan selalu ada yang mencoba menghentikanmu. Tapi ingatlah, kekuatanmu bukan pada balasan, tetapi pada ketenangan hatimu." Ujian terberat datang dalam bentuk yang tak terduga. Suatu malam, ia menerima panggilan telepon dari seorang pria tak dikenal. "Kau tahu siapa aku?" kata suara itu. "Aku adalah salah satu dari mereka yang berada di lokasi kecelakaan. Aku adalah orang yang menolongmu." Ahmad terkejut. "Siapa kau?" Pria itu menceritakan bagaimana ia adalah bagian dari tim SAR yang pertama kali tiba di lokasi. "Aku menemukanmu, Kapten. Aku juga menemukan Al-Quran itu. Itu adalah Al-Quran milik ayahku. Ia juga ada di dalam pesawat itu." Hati Ahmad mencelos. Rasa bersalah yang selama ini ia coba sembuhkan kembali menyeruak. "Maafkan saya," bisiknya. "Saya tidak tahu." Pria itu melanjutkan, "Ayahku adalah orang yang berbaik hati. Ia sering membaca Al-Quran. Ia ada di sana untuk menghadiri pernikahan saudara perempuanku. Sekarang ia sudah tiada. Aku melihat bagaimana kau melemparkan kitab suci itu. Aku tahu kau tidak peduli." Air mata mengalir di pipi Ahmad. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia memohon maaf, menjelaskan tentang kebenciannya dan bagaimana ia telah berubah. Pria itu mendengarkan dengan diam. Setelah beberapa saat, pria itu berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku akan mencoba. Aku harap kau benar-benar berubah." Lalu ia menutup teleponnya. Rasa bersalah itu menghantui Ahmad selama berminggu-minggu. Ia mencoba menghubungi pria itu lagi, tetapi nomornya tidak aktif. Ia merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa menebus kesalahannya sepenuhnya.
Suatu malam, ia pergi ke makam ibunya, yang meninggal setahun setelah ia memeluk Islam. Ia duduk di sana, memandangi langit yang bertabur bintang, dan ia berdoa. Ia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk pria yang kehilangan ayahnya, untuk semua orang yang kehilangan keluarga dalam kecelakaan itu, dan untuk ibunya, agar ia bisa menemukan kedamaian. Doa yang diucapkan Ahmad di samping makam ibunya terasa berbeda dari segalanya. Bukan lagi sekadar ritual, melainkan sebuah percakapan dari hati ke hati, sebuah permohonan tulus untuk pengampunan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang telah ia sakiti. Di bawah cahaya rembulan, ia merasakan sebuah beban terangkat dari pundaknya. Itu bukanlah akhir dari penyesalan, melainkan awal dari sebuah pemahaman baru, bahwa pengampunan tidak hanya datang dari Tuhan, tetapi juga dari manusia. Setelah malam itu, Ahmad memutuskan untuk mencari pria yang meneleponnya, pria yang kehilangan ayahnya dalam kecelakaan pesawat. Ia tidak tahu namanya, tetapi ia tahu bahwa ia harus menemukannya. Ia kembali ke kantor polisi yang menangani kasus kecelakaan itu, menceritakan seluruh kisahnya, dan memohon agar mereka membantunya. Awalnya, polisi skeptis, tetapi ketulusan di mata Ahmad meyakinkan mereka. Akhirnya, mereka berhasil menemukan pria itu. Namanya Faisal. Ahmad menghubungi Faisal dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai kopi yang tenang. Ketika mereka bertemu, ketegangan di antara mereka terasa begitu tebal. Faisal menatap Ahmad dengan mata yang penuh rasa sakit. "Kau ingin apa?" tanyanya dingin. "Apakah kau pikir dengan bertemu denganku, kau akan merasa lebih baik?" Ahmad menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingin merasa lebih baik, Faisal. Saya ingin meminta maaf. Saya tahu maaf saya tidak akan mengembalikan ayahmu, tetapi saya ingin kau tahu betapa dalamnya penyesalan saya." Ia menceritakan seluruh kisah, kali ini tanpa menyembunyikan detail apapun, dari kebenciannya yang buta hingga tindakannya yang irasional. Ia juga menceritakan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam, dan bagaimana ia kini mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan pesan perdamaian. Faisal mendengarkan dengan diam, air mata mengalir di pipinya. Setelah Ahmad selesai berbicara, Faisal berdiri. "Saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkanmu," katanya dengan suara bergetar. "Tapi saya akan mencoba. Saya melihat ketulusan di matamu. Saya melihat perubahan yang nyata. Saya akan memaafkanmu, bukan untukmu, tetapi untuk ayah saya, karena ia adalah orang yang penuh kasih sayang." Kata-kata itu bagaikan air yang memadamkan api di hati Ahmad. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia berdiri dan memeluk Faisal. Di pelukan itu, ia merasakan sebuah penebusan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pengampunan dari Faisal adalah pengampunan dari Tuhan itu sendiri. Dengan pengampunan Faisal, Ahmad merasa bahwa ia telah menyelesaikan satu bab dalam hidupnya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan penebusannya belum berakhir. Ia memutuskan untuk menggunakan semua uang yang ia dapatkan dari asuransi kecelakaan untuk membangun sebuah pusat komunitas di Mumbai. Pusat itu diberi nama Pusat Kedamaian dan Harmoni. Tujuannya adalah untuk mempromosikan dialog antar agama dan toleransi. Di pusat itu, orang-orang dari berbagai latar belakang agama dapat berkumpul, berbicara, dan belajar dari satu sama lain. Imam Hasan menjadi mentor spiritual pusat itu, dan Ahmad, bersama Faisal yang kini menjadi temannya, mengelola pusat itu. Mereka mengadakan lokakarya tentang dialog antar agama, kelas-kelas bahasa, dan acara-acara budaya. Mereka menjadi jembatan yang menghubungkan komunitas yang berbeda, menciptakan ruang di mana kebencian tidak bisa tumbuh. Pada peresmian Pusat Kedamaian dan Harmoni, Ahmad berdiri di hadapan kerumunan orang. Ia berbicara tentang perjalanannya, dari seorang pilot yang dipenuhi kebencian menjadi seorang penganjur perdamaian. Ia tidak menyembunyikan masa lalunya. Ia menggunakannya sebagai pelajaran. "Kita semua bisa membuat kesalahan," katanya. "Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu. Jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Biarkan kasih sayang yang membimbingmu."
Ia mengakhiri pidatonya dengan sebuah cerita dari Al-Quran tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah itu adalah tentang bagaimana ada hikmah di balik setiap kejadian, bahkan di balik hal-hal yang tampak buruk. Dan ia menyimpulkan bahwa kecelakaan pesawat itu adalah sebuah hikmah bagi dirinya, sebuah cara untuk membimbingnya menuju jalan yang benar. Setelah pidato itu, seorang wanita tua dengan wajah yang teduh mendekatinya. Mata wanita itu penuh dengan air mata. "Kau tidak mengenaliku," katanya. "Tapi aku adalah ibu dari pria yang sakit di pesawat itu. Ia meninggal. Tetapi sebelum ia meninggal, ia berbicara tentang seorang pilot yang baik hati, yang mengizinkannya untuk salat. Dan ia berkata bahwa ia memaafkan siapapun yang mungkin telah melakukan kesalahan." Hati Ahmad terasa hangat. Ia tidak pernah berpikir bahwa perbuatan kecilnya, mengizinkan pria itu untuk salat, akan memiliki dampak yang begitu besar. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan menemukan pengampunan dari orang yang ia paling sakiti. Kisah Vikram Sarma telah berakhir. Kisah seorang pilot yang penuh kebencian, yang melakukan kesalahan fatal. Tetapi kisah Ahmad baru saja dimulai. Kisah seorang pria yang menemukan penebusan, pengampunan, dan kedamaian. Ia tidak lagi terbang di langit, tetapi ia telah menjadi pilot bagi jiwa-jiwa yang tersesat, membimbing mereka menuju jalan yang benar. Ia tidak lagi mencari sorotan, tetapi ia telah menemukan ketenangan. Pusat kedamaian dan harmoni yang didirikan Ahmad menjadi mercusuar harapan di tengah kota yang seringkali terpecah belah oleh perbedaan. Bersama Faisal, yang kini menjadi sahabat dan rekan seperjuangannya, Ahmad mengelola tempat itu dengan hati yang penuh kasih. Faisal, yang awalnya dipenuhi amarah dan duka, kini menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia melihat ayahnya hidup kembali dalam setiap tindakan kebaikan yang mereka lakukan. Mereka berdua, seorang mualaf dari latar belakang Hindu dan seorang Muslim yang berduka, menjadi simbol hidup dari apa yang bisa dicapai ketika kebencian digantikan dengan pengampunan. Ahmad tidak lagi dikenal sebagai Kapten Vikram Sarma, pilot andalan yang sombong. Ia dikenal sebagai Ahmad, pria yang menemukan kedamaian dalam pengampunan. Kisahnya terus menyebar, tidak hanya di India, tetapi juga di seluruh dunia. Para jurnalis, akademisi, dan pemimpin agama datang ke pusat itu untuk bertemu dengannya. Mereka ingin mendengar ceritanya langsung dari mulutnya, ingin memahami bagaimana ia bisa melakukan transformasi yang begitu luar biasa. Dalam salah satu wawancaranya, seorang jurnalis bertanya, "Apa yang menjadi titik balik dalam hidup Anda, Ahmad? Apakah itu kecelakaan pesawat?" Ahmad tersenyum. "Kecelakaan itu adalah teguran, sebuah cara untuk membangunkan saya dari tidur panjang kebencian. Tapi titik baliknya adalah ketika saya menyadari bahwa saya telah menyakiti diri sendiri lebih dari siapapun. Titik baliknya adalah ketika saya memutuskan untuk memaafkan diri sendiri." Ia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan pengampunan, tetapi pengampunan yang paling penting adalah pengampunan terhadap diri sendiri. Ia telah memaafkan dirinya atas kebencian yang ia pendam, atas tindakan irasionalnya, dan atas semua penderitaan yang ia sebabkan. Dengan memaafkan diri sendiri, ia bisa mulai memaafkan orang lain dan menerima pengampunan dari Tuhan. Pusat kedamaian dan harmoni tidak hanya menjadi tempat untuk dialog antar agama, tetapi juga menjadi tempat untuk terapi bagi orang-orang yang berjuang dengan kebencian dan trauma. Ahmad dan Faisal memimpin kelompok-kelompok dukungan, di mana mereka membagikan cerita dan nasihat. Mereka menciptakan sebuah komunitas di mana setiap orang merasa diterima dan dipahami. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke pusat itu. Ia adalah ibu dari seorang pramugari yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Matanya dipenuhi dengan duka yang mendalam. Ia telah membaca tentang kisah Ahmad di koran, dan ia datang untuk menghadapinya. Kau adalah pria yang bertanggung jawab atas kematian putriku," katanya. Suaranya bergetar. Ahmad mengangguk. "Ya, saya mohon maaf." Wanita itu mulai menangis. "Aku sangat membencimu. Aku membencimu karena kau telah mengambil putriku dari sisiku." Ahmad duduk di sampingnya, mendengarkan semua yang ia katakan. Ia tidak menyela. Ia membiarkan wanita itu meluapkan semua amarah dan dukanya.
Ketika wanita itu selesai, Ahmad menceritakan seluruh kisahnya, dari kebenciannya, kecelakaan pesawat, hingga perjalanannya menuju kedamaian. Ia tidak meminta wanita itu untuk memaafkannya. Ia hanya memintanya untuk mendengarkan. Setelah Ahmad selesai berbicara, keheningan menyelimuti ruangan. Wanita itu menatap Ahmad dengan mata yang penuh dengan air mata. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu," katanya. "Tapi aku melihat sebuah perubahan di dalam dirimu. Aku melihat kedamaian yang sama yang putriku miliki." Wanita itu berdiri, dan alih-alih pergi, ia mengambil tangan Ahmad. "Aku akan mencoba, Nak. Aku akan mencoba untuk memaafkanmu. Bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Karena aku tidak ingin hidup dalam kebencian." Momen itu adalah bukti nyata bagi Ahmad bahwa penebusan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Ia tidak bisa menghapus masa lalunya, tetapi ia bisa membentuk masa depannya. Ia tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang, tetapi ia bisa membantu orang lain untuk menemukan kedamaian. Ia tidak lagi terbang melintasi awan, tetapi ia telah menemukan sebuah tujuan yang jauh lebih mulia, menjadi pilot bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Pada akhirnya, kisah Kapten Vikram Sarma yang penuh kebencian telah berakhir. Kisah seorang pria yang dipenuhi amarah, yang melakukan kesalahan fatal, kini telah digantikan dengan kisah Ahmad, seorang pria yang menemukan kedamaian abadi dalam pengampunan. Ia tidak lagi mencari sorotan. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, menyebarkan pesan kasih sayang dan toleransi, satu cerita pada satu waktu. Dan dalam setiap tindakan kecilnya, dalam setiap senyumnya, dalam setiap kata-kata yang ia ucapkan, ia menemukan pengampunan, dan dalam pengampunan itu, ia menemukan kedamaian abadi.